aku nangis bener-bener nggak nyangka ternyata bisa gitu ya. Haters tuh bisa segila itu. Aku sampai di trendingin tuh bener-bener parah gitu, judulnya gitu, kacau gitu. Trending 1, 2, 3 Kak, isinya muka aku semua. Ya, tapi namanya juga hidup kan pasti banyak ups and downs ya. Yes. Kalau dalam pengalaman kamu sendiri, apa nih masa-masa sulit di dalam hidup kamu yang mungkin pernah bikin kamu sampai stres atau sedih banget atau down banget? Apa ya? Kok aku lupa ya? Aku suka lupa. Iya. Tapi kalau untuk yang stres banyak sebenarnya. Tapi lebih ke apa ya? Aku nggak pernah yang stres gimana. Mungkin karena ya itu tadi yang aku kepikiran gitu. Aku stres tuh kebanyakan tentang percintaan sama gimana caranya bisa membahagiakan keluargaku. Tapi aku merasa kapasitas aku tuh belum gitu loh, belum bisa gitu. Jadi kalau ngelihat teman-teman yang, nah itu tuh aku tuh parahnya nih, aku suka compare diriku sama orang lain. Jadi aku tuh insecure terus. Jadi aku tuh hampir setiap malam mungkin sedih gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Kayak apa yang kamu compare dan dengan siapa gitu maksudnya? Pasti kan apa yang biasanya kamu compare? Dengan Nagita Slavina sih. Oke. Misalnya pengen banget bangun istana misalnya buat keluarga. Gimana ya caranya ya, sedangkan aku aja gini, apalagi pas masa-masa sulit nih. Ketika pandemik, sebagai penyanyi itu sulit banget. Terus ketika di hate itu juga sulit banget buat aku. Karena aku orangnya tuh perasa. Jadi tuh sekalinya di hate aku bener-bener bisa, aduh kayaknya aku bener kayak gitu deh gitu. Aku selalu terima kritikan. Tapi kalau misalnya dikata-katain kayaknya agak sakit hati kan. Jadi lebih ke situ sih. Sama aku pernah ngalamin pilihan yang sangat sulit di dalam hidup aku, benar-benar sulit. Jadi aku itu kuliah lagi skripsi. Terus pas banget aku audisi Indonesian Idol dan harus memilih. Nah di situ baru papa mama aku nih bentrok nih. Jadi mama aku suruh aku tetap skripsi. Papa aku yang sangat mendukung aku di musik. Kalau mamaku pengennya aku jadi diplomat. Kalau papaku pengen aku jadi musisi. Jadi papaku bilang ikut aja gitu. Ini momen. Kesempatan. Iya, ini kesempatan gitu. Nggak mesti dapat 2 kali juga gitu kan. Terus kata mama, nggak usah, ngapain, kasihan. Udah nggak apa-apa, nggak usah ikut Indonesian Idol gitu-gitu. Akhirnya aku tetap audisi tapi nggak bilang mereka. Jadi aku diam-diam. Pokoknya saudaraku, semua keluarga aku nggak tahu. Cuman aku dengan 2 sahabat aku aja. Aku datang jam 4 sore, di mana antrian itu udah nggak ada. Jadi kayak cuman dikit-dikit. Begitu antri, audisi tuh panjang. Bilik 1 10 lagu, bilik 2 10 bilik 10 lagu, terus kayak bilik pemilihan 3 umum aja. Iya. Terus langsung di video booth. Abis itu videonya nanti nunggu dikirim ke Jakarta, diseleksi lagi. Oh, karena mungkin audisinya di Jogja. Di Jogja. Oke. Jadi biasanya di per kota dulu, per kota-kota gitu. Terus oh ya udahlah, nggak mungkin lolos juga kan gitu. Aku tuh orangnya gitu, nggak mungkin lolos. Ya udahlah. Akhirnya balik lagi reguleran di kafe. Sebulan kemudian ditelepon lah sama pihak Indonesian Idol, Fremantle. Halo, ini dengan Bianca Jodi. Aku ganti nama dari Bianca ke Brisya. Bianca Jodi. Iya, kenapa gitu kan? Oh iya, kamu kepilih untuk ke Jakarta ya, Indonesian Idol. Bingung mau seneng apa mau gimana gitu kan. Ngebayanginnya aja udah kayak, aku tiap hari tidur sama mama, terus nanti aku tidur sama siapa gitu. Udah gak ngabarin dulu nih, masih deg-degan. Akhirnya begitu dikabarin, "Pak, Ma, aku mau ke Jakarta gitu." Kenapa? Iya, aku keterima Indonesian Idol. Loh, kapan audisinya gitu kan? Iya, kemarin aku audisi diam-diam sebulan yang lalu. Langsung bener-bener papaku tuh happy sehappy-happynya.
mamaku pusing sepusing-pusingnya. Iyalah, karena kan mama pengennya kamu lanjutin kuliah skripsinya kan. Iya, aku juga aku suka banget soalnya. Maksudnya aku suka banget jurusan aku. Jadi emang enjoy banget di kuliah teman-teman aku gitu. Tapi aku bilang kan sama mama, ya udah kita coba dulu ke Jakarta nih. Nggak mungkin lolos mah, orang yang ikut aja berapa ratus ribu orang gitu kan. Terus yang pas aku aja satu kloter aja tuh ada berapa ribu orang. Nggak mungkin mah gitu. Orang suaranya begini gitu kan. Pas-pasan bukan suara yang festival yang tinggi-tinggi gitu ya. Kagak bisa deh. Bisa tapi nggak mau nunjukin aja. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati, penting, itu penting. Iya, tapi udah terlanjur diomongin. Ya kayak gitu. Gak apa-apa, kita udah tahu kok. Terus nggak mungkin keterima, mah tenang aja. Ntar aku balik lagi gitu. Terus akhirnya aku udah sampai di Jakarta audisi, malah keterima terus, sampai akhirnya ya udah mama ikut ke Jakarta, mama ikut beliin pulsa semua orang gitu kan. Hari pertama aku live di 20 besar itu aku falesnya minta ampun. Dan itu di hate dari Bunda Maya bilang, kamu dari awal udah fales gitu. Zamanku di Indonesian Idol itu juri-jurinya memang langsung to the point semua. Jadi nggak pakai. Kamu grogi kali ya mungkin. Grogi atau nggak bisa dengar atau gimana? Iya, masalah teknis ada yang salah satu mati lah di situ. Tapi kan aku nggak ini ya, kesalahan tidak selalu bergaris lurus dengan tanggung jawab, jadi nggak apa-apa lah. Terus tapi aku tetap lolos karena vote. Jadi udah banyak yang ngevote aku. Akhirnya aku itu di hate-nya, ya ampun, baru pertama kali fotoku dari cuman 15 komen jadi 38.000 komen, isinya nge-hate semua, dan trending 1, 2, 3 isinya aku semua. Wow. Dan itu aku, ini apa? Aku nangis-nangis video call mama. Jadi kalau di Idol tuh nggak boleh bawa handphone. Bawa handphone cuma boleh hari Sabtu atau Minggu. Aku video call mama aku mau pulang aja, mau mengundurkan diri. Ya udah sayang, pulang aja gitu, nggak tega juga kan. Kalau papa, udahlah lanjut aja, ngapain, nggak usah dipikirin. Tapi mereka tuh malah jadi bagus gitu, malah jadi aku jadi penyeimbang mikir, iya penyeimbang. Tapi sayang, masa aku mau kalah sih? Malah justru penampilan selanjutnya aku harus lebih bagus nih. Nah aku akhirnya mikirnya kayak gitu, karena disupport teman-teman juga. Aku nangis-nangis bener-bener nggak nyangka ternyata bisa gitu ya. Haters tuh bisa segila itu. Aku sampai di trendingin tuh bener-bener parah gitu, judulnya gitu, kacau gitu. Trending 1, 2, 3 kak, isinya muka aku semua. Iya. Iya, kadang orang kalau mengkomen itu ya mereka nggak mikir panjang ya, mereka nggak tahu dampaknya terhadap yang menerima, dan sometimes kadang-kadang belum tentu dia juga bisa sebenarnya nyanyi seperti itu kan. Dia tuh dingin banget dan aku emang nervous banget awal-awal kan, dan aku terus nyanyinya jadinya ujung-ujungnya kapan selesainya sih gitu, dan udah dibilang fals gitu-gitu, jadinya lebih ke aku udah nangisnya udah kayak udah gak karuan sebenarnya, pengennya aduh ya ampun udahlah gitu, kayak cabut aja, cepetan selesai lah gitu ya. Hidupku udah senang-senang aja nih, sekarang malah beban gitu kan. Tapi akhirnya aku nyadar bahwa oh ini justru nih kritikan buat aku nih, aku harus lebih baik lagi gitu. Jadinya penampilan selanjutnya makin baik tuh. Iya. Again, sometimes hanya orang positif yang berprasangka baik yang bisa mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi sebuah energi yang baik untuk bisa maju ke depan, ya kan? Ya karena kamu tahu apa yang bisa dikendalikan, apa yang nggak bisa dikendalikan. Of course, saya nggak bisa bilang saya tahu rasanya karena hanya orang yang merasakan, yang benar-benar tahu rasanya seperti apa gitu. Karena kan saat itu pasti kamu masih muda banget, ya kan, dan berada di spotlight dan mendapatkan komentar negatif seperti itu ya is not easy untuk ditelan dan dikunyah dan diolah kan sebenarnya. Ditelan, dikunyah, diolah, langsung asam lambung. Betul. Langsung sakit perut gitu kan. Ya, tapi at least dari situ yang sebenarnya membuat kamu jadi kekuatan ya untuk kamu bisa membuktikan bahwa you are more than that gitu, bahwa kamu lebih dari yang orang pikirkan. Iya. Itu. Karena nggak disangka-sangka lah hidup itu seperti apa. Dari ratusan ribu tiba-tiba mengerucut udah jadi 20 besar aja. Tapi itu juga proses panjang sekali gitu. Jadi mungkin orang kira instan jadi penyanyi.
Buset, itu prosesnya dari kecil, ini ngerasain ini, prosesnya panjang sekali. Iya. Apa sih yang biasanya menjadi penyemangat kamu kalau misalnya di saat-saat kayak lagi down, kayak saat-saat itu biasanya apa yang selalu menjadi penyemangat kamu untuk oke, bangkit lagi, coba lagi? Penyemangat aku keluarga sih. Aku udah disemangatin keluarga, udah oke, sama pasangan yang pasti. Paling aku dengerin lah. Aku orangnya keras banget, jadi susah banget dibilangin tuh. Pertama denial dulu, kayak kamu tuh harusnya gini-gini. Enggak aku gini. Tapi akhir-akhirnya oh iya juga ya, oke pokoknya. Tapi aku dalam hati kok di sini salah, dalam hati di sini ya. dalam pikiran aku oh ya, aku juga mikir gitu, tapi mulut aku nih nggak sinkron gitu kan. Itu untuk apa, defense mechanism aku lah. Terus jadi aku mikir gitu, akhirnya aku berubah menjadi jauh lebih baik. Kayak sekarang aku drop banget nih, udah 2 tahun. Banyak trauma-trauma, hal-hal yang menurut aku nggak baik buat aku. Tapi karena keluarga aku selalu support, selalu kasih positif apa namanya ya? Apa? Afirmasi. Ya. Positif message gitu ya, positive thinking. Jadi selalu kasih aku itu, terus pasangan, terus teman-teman sekitar aku, tim aku yang selalu dukung aku. Jadi aku ngerasa inilah orang-orang yang harusnya aku fokus gitu. Harusnya aku tuh fokus sama orang-orang yang sayang sama aku gitu, bukan yang benci. Jadi aku harus fokus untuk gimana caranya aku bisa hidup bahagia sama mereka, sejahterain mereka, gitu-gitu. Setuju. Dan ini aku juga selalu bilang ke diri aku dan juga ke anak-anak aku, harus bisa membedakan yang mana kritikan atau masukan, yang mana yang hujatan. Karena banyak orang mereka mengatasnamakan hujatan dan bilang enggak itu kritikan, itu beda tipis sebenarnya. Kalau kritikan berarti dia ngasih tahu tanpa menjatuhkan. Kalau hujatan ya memang dasarnya cuma mau menjatuhkan aja. Gitu. Kalau kritikan yang benar-benar orang yang sayang dan peduli kritikan, ya dia akan ngasih tahu kamu langsung, DM bahkan. Tapi kalau hujatan ya mereka sometimes kadang-kadang bilangnya ke kanan kiri gitu, dan kemana-mana gitu kan. Jadi nggak benar-benar tertuju untuk orang itu, untuk kebaikannya dia gitu. Nah jadi ya sometimes kita harus bisa bijak untuk melihat sih, sehingga yang benar-benar kritikan bisa kita olah untuk introspeksi. Tapi kalau yang namanya hujatan mah sometimes nggak perlu dibaca juga sih, karena apa yang kita lihat kan walaupun kita nggak mau, tapi kan seringkali udah masuk ke pikiran, masuk ke hati, itu nggak mudah kan untuk bisa mengikis dan membuangnya. Nah, apalagi kalau misalnya itu diulang lagi, nanti kan itu jadi toksik buat pikiran kita sendiri. Itu benar banget sih, benar banget itu yang aku rasain. Jadi mungkin orang ya jangan dibaca lah, ya gimana ya, kebaca tapi udah masuk ke sini, udah ke program sini gitu. Betul. Jadi otomatis gitu. Betul. Aduh, tapi ya pintar-pintar memilih dan memilah lah. Iya. Iya.